Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Kode Patra. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa melakukan styling di dalam Next.js. Langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi gue udah ngebuka nih dokumentasi dari Next.js mengenai styling. Nah di sini sebetulnya ada beberapa cara kita bisa melakukan styling terhadap aplikasi Next.js kita. Yang pertama itu ada Global CSS. Kalau kalian ingat pas bikin project, itu kan kita dibikinin sebuah folder bernama styles. Nah, di dalamnya ada global CSS. Nah, sebetulnya kita bisa langsung bikin styling kita di dalam sini. Tapi seperti yang ada di dalam dokumentasinya, dibilang bahwa cara ini emang simple. Cuma ketika aplikasi kita semakin besar, dan CSS bundle-nya semakin besar juga, akan terjadi kesulitan bagi developer untuk memanage file tersebut. Karena ya kan agak susah ya untuk memanage semua styling di dalam satu folder atau satu file ya. Terus cara yang kedua adalah menggunakan CSS modules. Ini merupakan cara yang paling sering gua gunain, karena memang dengan cara ini nantinya kita bisa mengorganize ataupun memanage styling kita itu menjadi lebih rapih, dan juga scope-scope-nya itu bakal lebih jelas dengan menggunakan CSS modules ini, karena kita bisa bikin styling per komponen gitu. Jadi misalnya satu file komponen kita bikin khusus satu file stylingnya, jadi lebih terorganize aja sih. Ini menurut gue cocok banget buat project-project yang memang nantinya diproyeksikan untuk skala besar. Jadi organize-nya gampang nantinya. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan juga bantuan dari sebuah framework CSS yaitu Tailwind. Nah, di sini kita nanti harus menginstal library-nya atau package-nya. Ini juga merupakan salah satu cara yang banyak digunakan ya, dengan menggunakan Tailwind ini. Terus selanjutnya ada juga menggunakan CSS preprocessor yaitu SAS atau SASS. Nah, dengan SAS ini nanti kita juga harus menginstal package-nya. Ya, kalian bisa baca-baca nanti dokumentasinya ini. Saya jujur aja kalau dalam project belum pernah memakai SAS ini, karena saya banyaknya pakai CSS modules atau Tailwind ya. Terus cara yang terakhir yaitu CSS in JS. Dengan cara ini kita bisa mengorganize juga styling kita sama seperti di CSS modules, karena dia sifatnya ya udah file CSS-nya atau code CSS-nya langsung aja kita embed atau kita sisipkan di dalam masing-masing components. Jadi bagus juga ini untuk dynamic dan scope styling. Nah, kurang lebih begitu jenis-jenis ataupun opsi-opsi untuk styling di dalam Next.js, teman-teman. Tapi di video ini saya akan bahas caranya untuk yang paling sering saya gunakan aja ya, yaitu CSS modules, yang mana sangat bagus tadi ya saya bilang untuk mengorganize file CSS kita supaya lebih rapih gitu. Jadi masing-masing komponen, masing-masing pages itu mempunyai stylingnya masing-masing. Oke, kita akan coba untuk menggunakan yang pertama si ini dulu ya, global CSS nih. Jadi gue udah nyiapin sebuah web page yang mana akan kita gunakan untuk melakukan styling navbar. Jadi dari W3 Schools ya. Nah, di sini kita bisa copy aja nih untuk styling navbar ya. Ini ya. Jadi nanti navbarnya seperti ini. Oke, kita ke VS Code, terus ke Global CSS. Kita paste. Kita save aja langsung. Nah, Global CSS ini akan diterapkan ke app.js ini secara default ya. Nih, dia pakai styles Global CSS, yang mana akan nge-styling si UL, LI, sama ya itu aja, UL sama LI. Nih, UL, LI,
Ini anchor tag-nya nggak dipakai. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi, nah ini sudah muncul nih. Jadi stylingnya hasilnya seperti ini, cuma di sini masih ada space ya. Kita bisa perbaiki. Jadi di sini di bagian bintang ini kita bikin paddingnya 0 aja. Terus marginnya juga 0. Kita save. Nah, sudah berhasil. Jadi seperti navbar pada umumnya. Cuma ketika kita klik di sales, nah ini juga ikut-ikutan nih jadi kayak si navbar. Kenapa? Karena memang si global CSS ini kan kita terapkan di file app.js ya, yang mana ini merupakan file global. Jadi semua yang ada di dalam sini akan diterapkan ke dokumen-dokumen lain atau page-page yang lain, termasuk ke si sales.js ini. Di sales.js ini kan kita punya mana dia? Punya list dan juga UL ya. Makanya dia ikut kena juga stylingnya. Nah, inilah yang disebutkan di dalam dokumentasinya si Next.js ini. Ketika project kita udah besar, nantinya akan sulit untuk manage si global CSS ini. Jadi kita perlu cara lain, yaitu dengan menggunakan CSS modules misalnya. Nah, tapi untuk yang barusan kita atasi dengan gini aja. Kita kasih penamaan kelasnya ya. Jadi UL di sini kita bikin aja namanya navbar. Terus untuk listnya kita bikin nav item. Oke, kita save. Terus di dalam si app.js ini UL-nya kita kasih class name navbar, terus listnya nav item ya. Kita copy, kita buat di yang lain juga, kita save, terus kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk yang salesnya udah berbeda. Oke, selanjutnya kita akan coba cara CSS modules ini. Gimana caranya menggunakan CSS modules? Jadi misalnya kita mau men-styling si sales ini ya. Nah, di sini kita tinggal bikin aja nih sebuah file baru. Dia ada di dalam folder apa sih? Pages ya. New files, kita tambahkan aja langsung sales module.css. Nah, kita samain nama filenya, terus kita tambahin module.css di belakangnya. Nah, terus di dalam si file sales.js ini kita import dia. Import from apa namanya? Sales module CSS. Nah, di sini harus ada yang kita import. Kita bebas ngasih namanya apa. Misalnya gue mau ngasih nama styles. Jadi nantinya si styles ini akan kita gunakan sebagai nama sebuah objek dari berbagai macam kelas yang kita terapkan di dalam si sales module.css ini. Maksudnya gimana? Kita langsung coba aja ya. Jadi misalnya kita bikin di sini red untuk mengganti color menjadi red. Kita save. Nah, di sales ini kita bisa menggunakan misalnya di UL ini ya. Kita bikin class name ya. Tapi kita nggak ngasih string di sini. Kita ngasih kurung kurawal. Terus kita ambil objek styles ini yang mana merupakan si ini. Dan kita ambil nama kelasnya. Red ini dari sini ya. Nah, dari sini. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah berwarna merah nih.
Selanjutnya misal kita tambahin lagi, misal di sini kita bikin list styling, yang mana itu isinya adalah list style. Kita bikin aja misalnya square ya, square. Terus kita bikin padding leftnya ya, padding leftnya itu 20 pixel. Kita save, terus kita aplikasikan di sini. Di sini kita tambah tadi apa? List styling. List styling. Kita save. Nah, kita lihat hasilnya, ini akan error ya, karena memang penamaannya salah nih. Kita nggak bisa pakai strip di dalam nama ininya, nama class name-nya. Jadi di sini kita bikin dia di dalam kurung siku, terus kita buat dia dalam bentuk string. Nah, ini baru kita save. Ini harusnya bisa ya. Nah, ini udah muncul list style-nya itu square. Selanjutnya gue akan simulasiin gimana si CSS module ini bisa ngebantu kita dalam melakukan scoping terhadap style CSS kita. Jadi misalnya kita punya 2 buah cells nih, ini kita copy, kita paste di sini, kita bikin dia sebagai cells 2. Ini sama aja ininya ya, isinya sama aja. Misalnya ini sales page 2, sales page 2, kita save. Terus di app.js ini kita bikin satu lagi menu untuk si sales 2 ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada 2. Ini kan keduanya mengarah ke dalam file CSS yang sama ya. Nih di sini si sales 2 ini dia mengarah ke sales module CSS juga. Misalnya kita bikin dia di sini sales 2, terus kita create file baru, sales 2 module CSS. Kita bikin aja yang sama ya. Tapi di sini ya kita ganti nih, bukan square, tapi misalnya apa sih namanya itu, circle ya, circle. Di sini kita ke sales 2, oke, kita save. Nah, ini jadi beda ya stylingnya. Jadi meskipun dia memiliki nama kelas yang sama, list styling, terus dia juga memiliki jenis tag yang sama yaitu UL dan juga UL, tapi karena kita memakai module CSS ini, dia akan terscope secara masing-masing untuk stylingnya. Jadi styling yang ini tuh berbeda dengan ini meskipun nama kelasnya sama. Oke teman-teman, mungkin untuk styling cukup sekian. Jadi kalian udah belajar gimana cara bikin CSS global dan juga module.css. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video.